Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita berada di salah satu situs yang masih satu komplek dengan Walang Suji, yaitu situs Mandala Hyang. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih situs Mandala Hyang ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di komplek situs Mandala Hyang ya. Nanti ada Pak Mandu, Kang Ule ya, yang akan menyampaikan seperti apa sih cerita, sejarah, mitos maupun hal-hal unik terkait dengan situs ini. Kang, boleh diceritakan seperti apa sih kisah atau cerita tentang Mandala Hyang ini, Kang? Ya mungkin ini dulunya tempat peribadatan waktu zaman dulu keluarga kerajaan Walang Suji beribadah di tempat inilah gitu. Tahun berapa ya? Masih 1400-an lah kira-kira ya begitu, tahun 1400-an. Kang, boleh diceritakan ada cerita-cerita atau mitos nggak terkait dengan situs ini? Kalau itu ya mungkin ada cerita gitunya dulu waktu orang-orang sebelum generasi kita gitunya. Emang ada cerita orang yang mau berbuat niat yang tidak baik. Sini juga suka ada yang mencek bahasa Sunda teman nembongan lah gitu, maung gitu. Waktu dulu gitu kan kita makan nggak tahu lah gitunya, itu menurut cerita gitu kan. Melihat enggak saya kan cuman cerita. Selain itu ada lagi, Kang? Katanya kan di sini itu menurut cerita yang beredar di masyarakat itu bukan emas lah gitu, peninggalan harta karun di sini kayak gitu. Katanya gitu, nggak tahu lah. Akang pernah mengalami hal-hal unik gak di sini? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mengalami hal-hal seperti itu. Emang meren tujuan saya kan nggak punya tujuan lain. Saya mah cuman lempeng mau mulai gitu. Nah, ada orang yang datang ke sini biasanya dari mana aja? Dulu orang Jakarta pernah ke sini, orang Karawang pernah ke sini, orang Subang ada. Bahkan orang-orang Jakarta tuh sampai berminggu-minggu lah di sini nginep ya? Ya, bikin tenda di sini gitu. Kan itu ceritanya kan itu. Niatnya emas lah gitu. Harta karunnya. Berburu harta karun ya? Iya, gitu. Tapi nggak dapat? Nggak dapat. Ya. Ada tradisi nggak di situs ini, Kang? Kalau di sini, untuk di sini belum ada acara yang begitu dipublis lah gitu di sini mah. Cuman kita aja di sini. Oke, berarti ini belum terekspos ya? Belum. Oh, belum. Oke. Berarti Napak Tilas baru pertama? Ya, pertama ke sini. Napak Tilas pertama yang ke sini, Napak Tilas. Yeah. Sebelumnya nggak ada. Terus yang ada juga saya larang. Soalnya mereka lebihnya ke konten mistik, lebih ke uka-uka lah, yang disebut uka-uka gitu. Kalau saya kan di sini paguyuban tidak suka kalau tempat ini dipakai uka-uka. Saya kalau untuk ngamumule, untuk ini saya silahkan, tapi kalau untuk sejenis uka-uka saya pasti larang. Nah, kalau batu-batu ini dari dulu seperti ini ya? Emang iya. udah ada dari dulu ini. Emang udah begini dari dulu gitu. Ada nama batunya apa? Enggak tahu. Lingga batu satangtung. Nah, ini teman-teman, kemungkinan konon di sini tempat suci ya, beribadah di zaman dulu waktu itu ya, tahun 1400-an.
ada sedikit himbauan kepada seluruh masyarakat, pecinta budaya, para peziarah intinya Pak ya, yang mau ada minat berkunjung ke daerah sini, terutama ke situs Walang Suji ini, terutama masuknya ke Mandalayang ini, tolong minta tolong sekali gitu, diluruskan niatnya intinya Pak ya. Kita kesini ini dalam rangka pelestarian budaya intinya malah situ, supaya situs di sini lestari gitu. Nah, dan keadaannya ya seperti inilah, asri terus gitu. Saya mohon seperti itu. Nah, kan saya berterima kasih ke tempat Napak Tilas ini yang pertama kali mungkin masuk ke wilayah sini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Nah, demi kemajuan kita bersama. Yang mungkin ya teman-teman bisa ketahui, di sini ada hal yang sempat menurut kita ya unik lah gitu. Saya rasa nih pohon bambu ini udah lama, tapi kan cuman tumbuhnya itu cuma segini-gini aja gitu, nggak menyebar, nggak banyak. Jadi ya mungkin ini tidak bersatu sama yang sebelah sananya gitu. Ya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada rumpunan bambu ya, ada rumpunan bambu. Bambu ini ternyata nggak banyak di sini tumbuhnya sampai ke atas, tapi tidak melewati situs ini. Oke Kang, tadi saya melakukan penelusuran terkait dengan situs Mandalahiang. Ya. Di situ ada beberapa peninggalan zaman dulu. Menurut Akang seperti apa sih? Oh, Mandalahiang yang masih di komplek Karatuan Walang Suji ya. Ya di sana itu kan seperti yang dilihat bersama bahwa di sana itu ada batu ya, batu yang berdiri itu kalau dalam tradisi Sunda disebutnya batu satangtung, atau juga di agama tertentu juga ada yang menyebut itu lingga. Nah, fungsinya apa? Nah, kalau di kepercayaan Sunda dulu bahwa batu itu merupakan gambaran daripada hasil energi matahari ya, energi matahari yang menyinari bumi, sehingga bumi itu dianalogikan bumi itu menjadi hamil ya, karena setiap hari terus disinari matahari ya. Akhirnya sehubungan wilayah Sunda itu berada dalam rangkaian ring of fire, pegunungan-pegunungan. Jadi dalam kepercayaan Sunda itu nanti digambarkan bahwa hasil dari energi itu bumi itu hamil dan menjadi gunung, akhirnya gunung itu meledak, keluarlah batu. Nah, batu itu dijadikan momentum Kang, dijadikan tanda bahwa di tempat tersebut itu ada kebudayaan lama. Nah, ada yang menyebut juga bahwa tempat tersebut adalah sebagai tempat peribadatan. Memang iya, tapi yang harus diingat bahwa batu itu bukan properti atau bukan alat atau bukan sesuatu yang dipergunakan untuk peribadatan. Itu hanya tanda aja. Menempati segala sesuatu. Biasanya kalau masyarakat Sunda itu mendirikan batu satangtung itu tidak terlepas dari unsur tanahnya di sana yang mengandung energi. Ya, biasanya energi alam gitu yang ada di sana. Jadi dikasih ciciren kalau bahasa Sunda, atau dikasih tanda bahwa di situ ada energi dan dipergunakan untuk tatanan kebudayaan lama. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi tidak hanya di Walang Suji, di tempat-tempat lain juga ada, dan itu tergantung nanti tahunnya tahun berapa. Budaya batu satangtung itu jauh-jauh sebelum adanya Kerajaan Talaga, sebelum adanya Walang Suji itu udah dipergunakan. Mulai dari di daerah Mandailing juga ada, di daerah Padahiang atau di daerah Padang juga ada, di Krakatau juga ada. Itu tradisi-tradisi seperti itu ada. Sehingga banyak orang yang menyebut bahwa tradisi itu adalah tradisi megalitikum. Bukan berarti hanya di era megalitikum, terus sampai kepercayaan sampai kepercayaan Sunda juga tetap menjadikan batu satangtung itu sebagai ciri ya, sebagai tanda bahwa di sana itu adalah pusat peradaban atau ada komunitas peradaban. Oke, batu lingga ya. Lingga ya. Di agama tertentu ya, di agama tertentu atau di kepercayaan tertentu itu disebut batu lingga. Ada ya, kalau di Sunda disebutnya batu satangtung. Oh ya. Namanya beda ya? Beda-beda ya, tergantung, walaupun fungsinya nanti sama. Nanti ada pasangannya Kang. Nah, batu satangtung itu juga merupakan satu simbol. Jadi setiap ada batu satangtung itu di pinggirnya atau di sekitar sana itu pasti ada batu yang ada lubangnya Kang. Atau ada di kepercayaan tertentu yang menyebut yoni, ada yang menyebut lumpang. Jadi itu tanda bahwa batu itu adalah sebagai bentuk dari gentle atau laki-laki
dan yoninya nanti sebagai bentuk daripada perempuan. Nah, jadi sehingga lambang tersebut dijadikan lambang kesuburan gitu, dengan menganalogikan bahwa segala sesuatu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari sebuah pasangan antara laki-laki dan perempuan atau antara jantan dan betina gitu kan. Sementara untuk Mandala Hyang itu, dan Mandala Hyang juga kata tradisi setempat ya, atau tradisi tutur setempat, bahwa Mandala Hyang itu ada tempat peribadatan khusus untuk orang-orang keraton. Jadi semacam ada peribadatan khusus lah, jadi memang tidak untuk umum, cuman ada mitos juga di sana, Kang. Kalau yang saya dengar dari tradisi lisan juga, bahwa di sana itu terdapat harta karun, sehingga mitos itu yang menjadi simpang siur, yang dicerna oleh beberapa orang, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab berbondong-bondong untuk menggali harta karun. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah betul di sana ada harta karun? Betul, Kang. Cuman harta karun bukan dalam bentuk fisik, Kang. Tapi di sana itu ada satu harta yang tidak diternilai dengan dengan nilai rupiah atau dengan materi, itu yang harus kita lestarikan, bukan terus kita eksploitasi, bukan. Dan walaupun digali mau pakai apa sedalam apapun, walau alam belum tentu ada harta karun yang sebanyak itu, Kang, gitu. Jadi itu simbol sebenarnya. Hanya simbol bahwa setiap ada batu satangtung di sana pasti ada energi. Setiap batu satangtung di sana pasti ada cerita. Nah, ada yang orang mendirikan batu satangtung di sana ada cerita tentang apa. Makanya sering ada yang nyebut kabuyutan lah atau kamandalaan, itu ditandai dengan itu. Ceritanya itu yang akan menjadi pijakan nanti akan sebuah peradaban, yang peradaban itu terus kita nikmati sampai sekarang. Itu mungkin nilai yang disebut harta karun yang terpendam itu bukan berarti bongkahan emas atau apa, bukan sama sekali gitu. Tidak ada indikasi ke sana sama sekali. Itu mah karena dicerna oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja, dan orang-orang yang sering bermimpi, yang memang tidak mau berupaya, akhirnya menganggap bahwa itu harta karun, akhirnya digali. Ya mau sampai kapan pun juga nggak bakalan nemu. Itu yang harus diluruskan terhadap masyarakat, Kang. Siap. Oke teman-teman, kita berada di salah satu situs. Tadi kita berada di situs Mandala Hyang, dan kita sekarang berada di situs Mandala Hening. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih situs ini. Kang Ule, boleh diceritakan tentang situs ini, Kang? Sedikit cerita terkait dengan Mandala Hening. Mandala Hening itu adalah satu tempat pertapaan lah, tempat mengheningkan, menyepi lah itu, menyepi, mengasingkan diri. Ya di sinilah tempatnya gitu. Tadi yang di sana ada batu satangtung. Yang di sini itu yoni lah gitu, perempuannya, yang itu laki-lakinya, mungkin yang ini perempuannya menurut kita gitu ya. Gak tahu lah menurut gitu. Nah, ini abad ke-14 juga ya? Ya, masih satu rangkaian yang dari sana. Masih 1400-an. Biasanya orang datang ke sini dari mana aja, Kang? Mas, ya mungkin emang tempatnya masih berdekatan. Mungkin orang-orang yang datang ke sini, yang tadi saya sebutkan di Mandala Hyang, yang mungkin ke sini juga gitu. Yang tadi yang dari Jakarta, yang dari Karawang, dari Purwakarta, ada yang ke sini gitu, dari Subang. Oke, berarti ini satu paket ya? Ya, dari Mandala, mendekati Mandala Hyang sekarang dengan Mandala Hening. Ya. Oke. Berarti batunya yang ini ya? Yang ini, Yon.